Jadi karena sudah banyak ya materi tadi soal akreditasi yang disampaikan oleh Pak Lukman, selanjutnya sudah banyak pula terkait dengan substansi artikel, terkait dengan substansi bidang substansi di pengajuan akreditasi. Maka pada kesempatan kali ini saya hanya menyoroti terkait dengan problematiknya saja, gitu. Jadi Bapak Ibu yang saat ini ada banyak pertanyaan, kemungkinan besar pertanyaan-pertanyaan itu akan terwakili oleh saya, gitu. Jadi saya yang bertanya. Namun ada beberapa hal nanti yang saya sedikit menyinggung soal akreditasi jurnal ilmiah. Perkenalkan, nama saya Andri Putra Semawan. Saya orang biasa yang ngefans ya dengan mereka-mereka yang mengelola jurnal, sehingga saya banyak bergaul dengan teman-teman para pengelola jurnal di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, saya kira ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa kita sebagai pengelola jurnal itu merdeka ya, dan aturan-aturan yang ada saat ini semestinya tidak mengekang kita ya, tidak mengekang kita selaku pengelola jurnal. Kita bebas menentukan arah jurnal kita mau kemana, seperti itu. Nah, ada beberapa problematik ya, ada beberapa persoalan yang saya kira itu kita temui di kalangan kita selaku pengelola jurnal ya. Yang pertama, ketika kita buat jurnal. Nah, ada beberapa hal yang juga tadi disampaikan oleh Pak Lukman bahwa pengelola jurnal juga harus punya tim IT. Agar apa? Agar ketika ada serangan-serangan hacker atau ada hal-hal yang tidak berkenan terkait dengan website, portal jurnal, maka kita semua itu bisa mengantisipasi gitu ya. Nah, akan merepotkan ya bagi kita selaku pengelola jurnal, mau buat jurnal tapi urusan-urusan teknis kita tidak tahu, maka itu ada solusinya. Nah, pada waktu itu Kementerian Ristek Dikti ya dengan LIPI buat program namanya rujukan. Nah, itu beberapa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang punya keinginan kuat untuk mengelola jurnal namun tidak punya infrastruktur. Nah, itu bagi kita yang biasa atau yang baru mau buat jurnal biasanya ditemukan hal yang seperti itu. Terus, nah, namun pada saat ini ya, jadi kalau kita Bapak Ibu lihat ya, terutama lihat di websitenya ISSN itu akan terlihat bahwa ada banyak usulan jurnal akreditasi, bahkan sampai sekarang ada 60 ribuan. Tapi itu saya yakin tidak jurnal semua, ada media-media yang lain. Nah, namun masifnya itu di 2018, 19, 2020. Ini sangat masif orang mengajukan mengajukan untuk buat jurnal. Kenapa? Karena mengelola jurnal sekarang sudah dijadikan sebagai ladang bisnis orang ya. Ada sebagian orang yang seperti itu, sehingga tujuan mulianya untuk menyebarkan informasi, menyebarkan pengetahuan itu justru terdistorsi ya. Artinya sudah mulai orang menggunakan jurnal sebagai alat bisnisnya mereka. Nah, itu banyak kejadiannya dan akhir-akhirnya juga banyak informasi-informasi yang jurnal dijadikan bisnis. Bahkan tadi Pak Lukman menyampaikan ada yang ngakali untuk maju akreditasi, jurnal baru terbit sekarang, tapi dipecah-pecah, seolah-olah sudah terbit 2 tahun mundur, sehingga majukan akreditasi pada tahun ini. Yang kedua ya, karena minimnya bukan minim ya, tapi orang ketika mau buat jurnal rata-rata pengen instan ya, kebanyakan mereka pengen instan, pengen cepat jadi, websitenya jadi, policy-policynya jadi, tapi tanpa melihat bahwa masing-masing jurnal itu beda-beda sebenarnya kebijakannya. Gitu. Misal jurnal A, dia bidang ilmunya A, dia asal copy paste aja dengan kebijakan atau policy jurnal yang lain gitu. Nah, menggunakan metode amati, tiru, dan modifikasi, tapi lupa memodifikasi, atau bahkan lupa membaca. Oh, ternyata jurnal itu beda polisinya dengan saya, jurnal yang hendak saya buat. Nah, itu sering terjadi itu. Terutama misal saya pribadi ketika mengoreksi jurnal maju akreditasi, itu kan bagian yang manajemen
saya dapat bagiannya nih. Itu ada jurnal-jurnal yang copy paste ya. Copy paste etika publikasi jurnal A tapi ditulis jurnal B. Nah, itu lupa menghapus. Nah, ini apa namanya? Itu jadi problematik kita semua. Ini kenapa orang pengen instan copy paste modifikasi, bahkan ada yang lupa modifikasi. Nah, ini sangat merepotkan. Terus yang kedua, tadi juga Pak Lukman sudah menyampaikan bahwa kita dituntut untuk mengenal tool-tool ya dalam pengelolaan jurnal. Gitu. Ada tadi disebutkan merek-merek ya, seperti Grammarly, Mendeley, EndNote, Zotero, dan apa namanya cek plagiasi ada Turnitin dan sebagainya tadi. Nah, kita selaku pengelola jurnal baru mau terjun mengelola jurnal, itu mau nggak mau dipaksa untuk tahu tool-tool itu, tahu alat-alat bantu untuk bagaimana mengelola jurnal. Nah, ini juga jadi problematika kita bagaimana sehingga apa namanya kita mengelola jurnal ya mau nggak mau harus kenal dengan itu. Kalau enggak ya mungkin punya persoalan yang lain gitu. Nah, kalau saya pribadi menyampaikan bahwa memang kita ketika mengelola jurnal itu perlu ada standarnya ya, perlu ada standarnya dan perlu ada tujuannya. Kita mau mengelola jurnal, ini tujuannya apa, terus policy yang dibuatnya seperti apa gitu, sehingga apa goalnya itu kelihatan gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Juneman bahwa akreditasi, indeksasi itu bukan tujuan utama, itu hanya bonus ya, bonus bagi kita pengelola jurnal gitu. Ketika jurnalnya terakreditasi mungkin akan banyak artikel yang masuk, walaupun kita belum tahu juga bahwa artikel yang masuk itu apakah berkualitas atau tidak. Atau misal mungkin ketika jurnal terindeks ke indeks yang level internasional akan banyak artikel-artikel yang masuk dari luar negeri atau mungkin seperti itu, sehingga mungkin suplai naskah bisa tercukupi, tapi itu juga kemungkinan. Untuk yang pastinya juga kita belum tentu dan belum ada riset yang berbicara soal itu. Nah, persoalan yang ketiga itu. Nah, banyak dari kita ya apa namanya mengolah jurnal secara daring, tapi paradigmanya masih paradigma cetak. Gitu. Nah, itu dialami oleh teman-teman saya yang saya amati gitu. Dan informasi ini juga disampaikan dan kita diskusikan dengan teman-teman di relawan jurnal Indonesia bahwa ternyata di Indonesia itu apa namanya mereka orang-orang yang cukup didengar omongannya terkait dengan pengelolaan jurnal itu masih mengadopsi paradigma cetak gitu. Seperti ini ya, kalau di sini saya contohkan terbitnya by nomor, tidak by artikel. Nah, kalau by nomor itu kan masih paradigma cetak ya. Sementara terbit by artikel atau kapan artikel itu sudah selesai ya terbitkan, tidak ada apa namanya tidak ada pakai nomor-nomoran atau tidak ada nunggu sampai lengkap 5 dulu, 6 dulu baru publish seperti itu. Dan regulasi kita masih mengadopsi yang paradigma cetak. Nah, seperti itu. Nah, contoh di luar negeri mana jurnal yang mengadopsi publish as you go itu ada. Ya. Bahkan jurnal-jurnal di bawah mereka-mereka yang sekarang kiblatnya misal kiblatnya ke Elsevier, maka jurnal-jurnal di Elsevier beberapa juga sudah ada yang menerapkan publish as you go. Jadi ketika naskahnya sudah ready, siap, di layout, selesai macam, terus diterbitkan. Tidak menunggu lengkap dulu. Tapi ini jadi persoalan mungkin ya. Jadi persoalan ketika jurnalnya maju akreditasi. Nah ini repot juga. Jadi Bapak Ibu tinggal menentukan jurnalnya ini nanti mau diakreditasi atau mau diindeksasi. Atau jurnalnya udahlah kita mengolah jurnal untuk diseminasi ilmu. Silahkan mau akreditasi ya syukur. Kalau terindeks ya juga oke, nggak masalah. Nah mungkin Bapak Ibu bisa punya pandangan seperti itu ya silahkan. Nah persoalan yang berikutnya, Bapak Ibu ketika baru mau mengelola jurnal, mengurus ISS-nya itu lama sekali dan ini jadi problematik kita. Jadi persoalan kita sebenarnya apa yang menjadi kendala ketika kita mengajukan ISS itu sampai berbulan-bulan gitu. Walaupun misal ada beberapa apa namanya case yang mengajukan ISSN cukup seminggu, 2 minggu, tapi ada yang sampai berbulan-bulan. Bahkan ada teman saya sendiri yang dia harus ngisi lapor.go.id baru mungkin ada rekomendasi apa yang di sana sehingga
proses pengajuan ISS-nya segera diproses. Dan ini sangat sangat saya nggak tahu di PDDI LIPI seperti apa, sehingga ya saya tidak tahu di PDDI LIPI seperti apa prosesnya, sehingga pengajuan ISS ini sangat lama sekali. Dan itu sekarang aturannya berubah dari yang sebelumnya hanya menampilkan daftar isi, mengajukan cover, daftar isi, surat permohonan. Nah, sekarang daftar isinya harus sudah diterbitkan artikelnya gitu. Nah, ini yang jadi repot ya. Kalau semuanya 5 naskah artikel ini diterbitkan ke OJS ya, ISSN-nya keluar, 5 naskah ini statusnya seperti apa gitu. Sehingga ini tidak diakui dalam satu terbitan, karena apa? Karena ISSN itu tidak berlaku surut ya, berlakunya maju gitu. Jadi naskah 5 diterbitkan ya untuk yang ke depan gitu. Nah, naskah 5 diterbitkan dapat ISSN, selanjutnya ISSN berlaku untuk maju, tidak untuk mundur gitu. Nah, 5 naskah yang sudah terbit ini statusnya apa gitu. Nah, ini yang perlu ada penjelasan sebenarnya dari PDDI LIPI untuk hal-hal yang terkait dengan ISSN seperti ini. Nah, yang kelima ya, ini soal akreditasi jurnal. Nah, walaupun beberapa kali terlibat dalam proses penilaian akreditasi jurnal, tapi ada beberapa hal yang saya kira itu tidak sesuai ya dengan atau belum sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Tapi apa yang saya pikirkan belum tentu benar ya. Tapi ini yang saya pikirkan seperti ini. Jadi sebenarnya di luar sana memang ada orang-orang yang menyuarakan bahwa akreditasi jurnal itu sebaiknya diserahkan ke asosiasi keilmuan. Namun kita coba tanyakan ke asosiasi, apakah asosiasi itu sudah siap gitu. Sementara asosiasi keilmuan di Indonesia itu ya mohon maaf, kita bisa lihat mungkin bisa hanya kumpul-kumpul aja, tapi untuk beberapa asosiasi mungkin ada yang sudah konsen ke jurnal, tapi ada beberapa asosiasi yang saya kira belum mengarah ke jurnal ilmiah, sehingga saya kira untuk penyerahan akreditasi jurnal ke asosiasi, terutama di bidang substansi, saya kira belum saatnya. Atau mungkin kalau sudah mulai saatnya, itu bisa digagas sebuah regulasi atau sebuah draft usulan ke kementerian untuk adanya hal yang demikian. Terus yang kedua, nah di borang akreditasi terutama di bagian yang substansi itu saya lihat ada ada pertanyaan yang seperti ini. Jadi jurnal itu dinilai dari dampak ilmiahnya dinilai dari sitasi gitu. Jadi kalau sitasinya lebih dari 25 itu nilainya tinggi, itu dapat 5 poin gitu. Nah, ketika itu dilihat lagi ke sitasi bahwa ternyata profil Google Scholar itu digunakan untuk scholar ya, untuk individu, bukan untuk jurnal. Sehingga ini ada semacam pertentangan bahwa kalaupun pemerintah menggunakan regulasi, misal salah satunya adalah sitasi, tapi harus dilihat dulu ya. Sementara saat ini yang menjadi acuan pemerintah adalah Google Scholar gitu. Jadi ini ada dilemanya. Jadi Google Scholar mungkin dicepatkan aja Pak Andri, karena waktunya sudah dicepatkan aja Pak Andri. Baik Pak. Ya. Silakan. Ya, saya lanjutkan, ada dua slide lagi ya. Jadi yang itu terkait dengan akreditasi ya. Jadi ada sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang itu perlu perlu ditelusuri lebih lanjut lagi gitu. Yang kedua, yang terakhir ya, terkait dengan indeksasi jurnal gitu. Jadi sebenarnya kita tidak ada paksaan apapun terhadap indeksasi jurnal ya. Jadi kalau semuanya Bapak Ibu mengelola jurnal ya, mau indeksasi kemanapun ya, atau kalau mau ke Scopus atau ke DOAJ atau kemanapun itu silahkan. Jadi nggak ada paksaan apapun. Tapi kenyataannya di Indonesia semacam indeksasi itu bahkan ada disebut-sebut dalam aturannya, terutama di dalam POPAK. Gitu.
Di sana ada sebut indeksasi CABI, ada sebut indeksasi Copernicus gitu. Nah, sementara indeksasi DOAJ itu tidak disebut dalam POPAK. Nah, ini kan semacam ada ini kenapa ada beberapa indeksasi yang disebut, kenapa ada yang tidak gitu. Nah saya kira untuk kita selaku pengelola jurnal, untuk indeksasi Bapak Ibu bisa memprioritaskan mungkin jurnal saya mau saya ke daftarkan ke indeks atau agregat ke DOAJ untuk apa? Agar jurnal-jurnal kita selaku open access terus dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ada juga informasi bahwa ini untuk penilaian POPAK ada yang mengadopsi ini jurnalnya Predator segala macam, tapi kenapa indeksasi Copernicus yang juga masuk BEL list ya itu juga masih nama Copernicus juga dicantumkan dalam POPAK gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini saya kira perlu ada penjelasan atau perlu ada hal-hal yang saya kira biar clear semuanya selaku kita sebagai pengelola jurnal. Nah, yang terakhir ini konten policy. Jadi sebenarnya itu ya tidak ada paksaan apapun ya dalam memilih lisensi. Jadi Bapak Ibu memilih lisensi ya, terus memilih hak cipta, memilih etika publikasi, terus memilih proses review itu tidak ada paksaan dan tidak ada ketentuan apapun sebenarnya dari pemerintah itu. Sehingga pemerintah tidak boleh menjustifikasi bahwa oh ini jurnal dengan open access review telah open review itu adalah jurnal yang kurang kredibel, itu tidak boleh seperti itu karena itu semua itu adalah pilihan-pilihan yang bebas. Kita selaku pengelola jurnal itu boleh memilih mau lisensinya pakai Creative Commons atau tidak, itu juga diserahkan ke pengelola jurnal. Mau hak ciptanya itu ke jurnal atau ke penulis juga itu tergantung tujuan dibuatnya jurnal. Terus etika publikasinya mau menggunakan COP atau menggunakan CWS atau menggunakan yang lainnya, yang medical itu juga ada, atau menggunakan ASEAN editor juga silahkan. Terus proses reviewnya, proses telaahnya itu ada jurnal yang menggunakan blind, double blind, terus editorial proses atau yang open review juga itu silahkan. Jadi tidak ada paksaan apapun terhadap pengelolaan jurnal. Nah, saya kira itu sedikit pemaparan dari saya. Saya terbuka untuk untuk pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Saya kira demikian, Pak Raja. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Andri. Ini ada ini Pak Andri. Tadi Pak Andri mengatakan bahwa kalau di jurnal yang sudah daring itu tidak harus menunggu naskahnya lengkap baru dipublish gitu ya Pak ya. Ya, ya. Misalnya ada misalnya kita ada 10 naskah yang akan kita terbitkan pada satu edisi. Pada edisi tertentu, misalnya edisi taruhlah Desember 2020 nanti. Tapi sebelum itu pada bulan Agustus misalnya sudah ada 2 naskah yang sudah ready begitu, yang sudah siap untuk dipublish gitu. Apakah ini sebaiknya kita publish saja atau kita tunggu yang lainnya selesai begitu? Karena kalau yang lainnya belum selesai otomatis hanya 2, misalnya yang baru siap itu hanya 2 naskah yang baru terpublish itu Pak Andri. Ya, itu kita kembalikan lagi ke jurnalnya Pak. Itu kalau jurnalnya mau daftar akreditasi menggunakan atau mengadopsi publish as you go, itu ya mungkin ada beberapa poin yang berkurang. Gitu. Tapi kalau semuanya jurnalnya tidak maju akreditasi, itu paradigma mengelola jurnal secara elektronik ya seperti itu. Jadi ketika naskahnya sudah siap, itu publish, sudah siap publish gitu. Kalau paradigma cetak kan nunggu kumpul dulu Pak. Karena apa? Karena ya mau dicetak. Kalau tidak kumpul ya halamannya kan terpotong-potong. Maka nunggu lengkap dulu baru dicetak. Nah sementara kalau sekarang menggunakan daring itu kan enak. Misal naskah 1 halaman 1 sampai 10, naskah 2 11 sampai 20. Nanti kan bisa langsung ikuti naskah-naskah berikutnya. Kalau semuanya jadwal terbitnya September, Agustus terbit ya silakan gitu. Nah bahkan tadi sampai Pak Lukman menyampaikan bahwa misal pun telat ya ini saya juga nggak merekomendasikan. Misal pun telat ya telatnya tidak boleh sampai ke periode berikutnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi ini hanya soal
cara pandang antara yang daring dengan yang cetak gitu. Itu aja Pak ini ya. Ya, Pak betul, Andi ya. Pak. Nah, terus ini ada pertanyaan dari peserta kita juga untuk Pak Adi ini. Ini mengutip pendapat dari Pak Lukman tadi. Ada jurnal yang mengakali terbitan gitu. Yang hamil di luar nikah sih Pak Lukman tadi mensilakannya seperti itu. Ada jurnal luar negeri mungkin yang sejak November sudah punya terbitan dengan identitas tahun setelahnya. Artinya mungkin untuk terbit tahun 2021 begitu. Nah, tahun 2020 sudah ada makalah yang diregister terbit tahun 2021. Ya, seperti itu. Dicurigai ini untuk memperkecil apa namanya? Untuk memperkecil jumlah pembagi dalam rumus impact factor gitu Pak Andi. Bagaimana Pak Andi menanggapinya? Kalau saya lihat, ya ini dalam kacamata saya. Jadi kita memang perlu main-main melihat jurnal-jurnal yang ada di luar, ya, sehingga tidak apa namanya, tidak hanya melihat jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Jadi fenomena yang seperti itu, fenomena yang naskah sekarang sudah terbit sampai 2021 itu sudah banyak Pak, sudah banyak yang melakukan seperti itu. Ya. Dan itu sah-sah saja gitu. Bahkan ada yang misal Bapak sekarang buka ke database-nya Scopus, di sana bisa lihat ada jurnal-jurnal yang artikel yang 2021 sudah ready gitu ya, sudah ready gitu. Ya, ya. Nah, ready itu dia dalam artian bukan in press ya, bukan in press tapi sudah ready publish gitu. Di Indonesia ada jurnal yang seperti itu ya. Kemarin saya lihat ada di jurnal di Sumatera Selatan, jurnal bidang matematika juga seperti itu Pak. Jadi sekarang masih Agustus tapi apa namanya ada artikel yang sudah terbit di Januari 2021 seperti itu. Kalau untuk mengakali indeks pembagiannya saya kurang tahu ya, saya kurang tahu persis karena saya tidak main-main dengan itu. Jadi ya itu kita serahkan lagi ke mereka selaku pengelola jurnalnya gitu. Apakah sampai ke sana atau tidak gitu. Ada satu lagi pertanyaan mungkin untuk Pak Juneman ataupun Pak Andri begitu. Bagaimana bila terjadi perubahan template dalam sebuah jurnal Pak Juneman atau Pak Andri? Apakah dibenarkan atau hal ini akan berdampak terhadap konsistensi dalam penilaian jurnal? Nah, gitu. Ya, perubahan template, terus perubahan cover, perubahan website, yang websitenya sebelumnya A ganti ke B, itu saya kira nggak masalah untuk penilaian akreditasi. Nah, yang dianggap tidak konsisten yang substansinya sebenarnya. Tapi itu di notice ya di history artikelnya, di history jurnalnya. Jadi misal kalau di OJS 2 itu kan ada history setup detail 1, scroll paling bawah itu ada history. Nah, dituliskan aja di sana historinya. Bahwa mulai terbitan volume berapa tahun 2020 misal ada perubahan cover atau perubahan template. Nah, argumentasinya apa? Tuliskan di story. Biasanya seperti itu. Kalau untuk mengurangi poin, saya kira kecil ya. Kalau semuanya ada yang dikurangi poin, saya kira kecil. Dan untuk pengajuan akreditasi, itu yang dianggap tidak konsisten itu tidak konsisten yang substansi. Itu kan hanya teknis. Saya kira nggak masalah.